Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen pembimbing saya, Ibu Rozi Dateno Putri Hanida SIP MPA, dan juga Bapak Ilham Aldinano Azre SIP MA. Kemudian yang juga saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Orgie Sinta dengan NIM 2110849002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Governance Network dalam Perumusan Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya gap antara proses perumusan kebijakan PPRG yang sudah berjalan dan juga sudah terbentuk struktur kelembagaan yang lengkap dengan realitas ketimpangan gender yang stagnan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan data BPS tahun 2025, indeks ketimpangan gender atau IKG Mentawai berada secara konsisten di atas 0,8 sepanjang periode 2020 hingga 2024, menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai daerah dengan ketimpangan gender tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini kontras dengan IKG provinsi yang justru menunjukkan tren perbaikan turun dari 0,5 menjadi 0,3 dalam periode yang sama. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah daerah telah membentuk tim penggerak PPRG yang terdiri dari Bapeda, Dinsos P3A, BKAD, dan Inspektorat, dan menetapkan kerangka regulasinya melalui keputusan Bupati nomor 265 tahun 2025. Namun, data di lapangan menunjukkan hasil yang justru berlawanan arah. Ditemukan jumlah OPD yang menyerahkan dokumen GAP dan GBS terus menurun setiap tahun, dari 21 OPD pada tahun 2023 menjadi 20 OPD pada tahun 2024 dan hanya 14 OPD pada 2025. Regulasinya sudah ada, tim sudah dibentuk, tapi pelaksanaannya justru melemah. Kondisi empiris tersebut dapat dijelaskan dan diperkuat secara akademik melalui perspektif governance network. Legend Copenhagen, Speking, dan Watson menyatakan bahwa kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor tidak akan berhasil tanpa pola interaksi stabil, saling ketergantungan yang terkelola, dan aturan kelembagaan yang mendorong kolaborasi substantif. Kondisi di Mentawai, di mana koordinasi berjalan informal, beban operasional terkonsentrasi pada satu aktor, dan kepatuhan OPD sifat sukarela. Sejalan dengan apa yang oleh Klijin dan kawan-kawan disebut sebagai jaringan, belum mencapai level kolaborasi substantif. Perspektif teoritik ini menjelaskan mengapa IKG Mentawai stagnan meskipun regulasi PPRG telah sedia. Masalahnya bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada lemahnya governance network yang seharusnya menggerakkan implementasinya. Berdasarkan kondisi yang saya paparkan tadi, penelitian ini berfokus pada satu pertanyaan besar, yaitu bagaimana governance network dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika jaringan tata kelola PPRG secara menyeluruh melalui 3 sudut pandang. Siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana posisi mereka, bagaimana proses interaksi berlangsung dalam jaringan, dan bagaimana karakteristik kelembagaan yang membikai jaringan tersebut. Ketiga sudut pandang ini merupakan 3 variabel utama dari teori yang saya gunakan yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, untuk memperkuat penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Terdapat 4 penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada tampilan berikut. Untuk menganalisis fenomena ini, saya menggunakan kerangka teori Governance Network in the Public Sector oleh Klijin, Copenhagen, Speking, dan Watson tahun 2025. Secara sederhana, teori ini melihat bahwa kebijakan publik modern tidak lagi dihasilkan oleh satu lembaga secara hierarkis, melainkan lahir dari sebuah jaringan antar aktor yang saling bergantung, dan keberhasilan sebuah jaringan kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana aktor-aktor di dalamnya berinteraksi, berkoordinasi, dan membangun kolaborasi.
Teori ini memberikan tiga variabel analisis yang menjadi struktur utama penelitian ini. Pertama, analisis aktor yang mencakup identifikasi aktor relevan, rekonstruksi persepsi masing-masing aktor, yang mencakup serta pemetaan posisi dan ketergantungan antar aktor. Kedua, analisis proses yang melihat arena interaksi, dinamika yang terjadi dalam putaran kebijakan, evaluasi proses, serta strategi manajemen jaringan. Ketiga, analisis kelembagaan yang mengkaji pola interaksi, kepercayaan antar aktor, serta aturan-aturan formal maupun informal yang berlaku dalam jaringan. Ketiga variabel ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan gambaran yang utuh tentang kondisi governance network PPRG di Mentawai. Untuk mempermudah pemahaman tentang alur berpikir dalam penelitian ini, berikut skema pemikiran penelitian. Di bagian paling atas terdapat landasan regulasi yang menjadi dasar normatif pelaksanaan PPRG secara nasional. Kewajiban integrasi perspektif gender dalam kebijakan daerah telah diamanatkan melalui Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengaruh keutamaan gender di daerah. Regulasi ini menjadi payung hukum yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan PUG secara terstruktur. Selanjutnya, mandat nasional itu kemudian diturunkan ke level daerah melalui dua kebijakan lokal. Pertama, Keputusan Bupati nomor 265 tahun 2025 yang menetapkan rencana aksi daerah pengaruh utamaan gender sebagai dokumen operasional pelaksanaan PUG di Mentawai. Yang kedua, Keputusan Bupati nomor 264 tahun 2025 yang secara khusus membentuk tim penggerak atau tim driver, yaitu Bapeda, Dinsus P3A, BKAD, dan Inspektorat sebagai struktur kelembagaan yang bertanggung jawab menggerakkan pelaksanaan PPRG di seluruh OPD. Dengan regulasi yang sudah tersedia secara berlapis seperti itu, seharusnya pelaksanaan PPRG di Mentawai dapat berjalan dengan baik. Namun, pada kenyataannya ditemukan sejumlah fenomena yang menunjukkan kondisi sebaliknya. IPM dan IPG Mentawai masih masih rendah, sementara IKG justru masih tinggi dan stagnan. Di level pelaksana, pemahaman isu gender itu masih rendah, sumber daya baik SDM, anggaran maupun kapasitas teknis masih sangat terbatas dan koordinasi antar aktor belum berjalan secara maksimal. Yang paling relevan dengan penelitian ini adalah poin kelima. Pelaksanaan PPRG melibatkan banyak aktor lintas sektor namun tidak dijalankan secara hierarkis melainkan melalui jejaring yang kompleks. Inilah yang menjadi inti permasalahan yang diteliti. Untuk menganalisis kondisi jejaring yang kompleks itulah, peneliti menggunakan teori governance network dari Kligin, Kopejen, Speking, dan Warson tahun 2025 sebagai pisau analisis. Teori ini menelaah persoalan dari tiga sudut pandang sekaligus. Analisis aktor untuk memetakan siapa saja yang terlibat dan bagaimana posisi mereka. Analisis proses untuk melihat bagaimana interaksi dan koordinasi berlangsung dalam siklus kebijakan, serta analisis kelembagaan untuk mengkaji struktur dan aturan main yang membikai jaringan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena fokusnya adalah memahami dinamika dan pola interaksi antar aktor secara mendalam. Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 12 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan peran dan keterlibatan langsung mereka dalam jaringan kebijakan PPRG. Informan terdiri dari 4 anggota tim driver, yakni perwakilan dari Bapeda, Dinsus P3A, BKAD, dan Inspektorat, 3 perwakilan focal point OPD dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR, 1 anggota DPRD, serta 1 perwakilan YCMM sebagai aktor eksternal. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan mengkonfirmasi data dari satu informan kepada informan lain memiliki posisi yang berbeda dalam jaringan. Adapun temuan penelitian ini dapat dijelaskan mulai dari analisis aktor. Jaringan kebijakan PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai melibatkan 7 aktor utama, 4 diantaranya tergabung dalam tim penggerak, yaitu tim driver, Bapeda, Dinsos, P3A, BKD, dan Inspektorat. 3 aktor lainnya berstatus pendukung, yaitu Focal Point OPD, DPRD, dan YCMM. Namun, temuan yang menarik adalah bahwa posisi formal tidak selalu mencerminkan peran substantif yang sesungguhnya. Bapeda yang secara formal menjabat sebagai ketua tim driver ternyata berperan secara sangat terbatas. Kepala Bapeda secara terbuka mengakui bahwa urusan kesetaraan gender sepenuhnya diserahkan kepada Dinsos P3A yang yang diketahui dari tim driver tidak mengenal istilah GAP dan GBS, yaitu dua instrumen inti PPRG yang seharusnya menjadi objek koordinasi utama Bapeda dalam siklus perencanaan tahunan. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan Bapeda dalam PPRG lebih bersifat seremonial saja. Dinsos P3A di sisi lain menanggung hampir seluruh beban operasional jaringan
sendirian, satu staf teknis di Dinsus P3 yaitu Ibu Iriana, selama 2 tahun mengelola hampir seluruh proses koordinasi, pengumpulan dokumen, sehingga hingga pelaporan PPRG lintas lembaga ini adalah beban yang sangat tidak proporsional. Yang paling menonjol dari temuan ini adalah peran YCMM, sebuah LSM atau NGO, Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Meskipun YCMM bukan bagian dari struktur pemerintahan, YCMM justru menjadi aktor yang paling konsisten mendorong agenda kesetaraan gender dalam jaringan ini. Dokumen dorongan YCMM bahkan berhasil mengubah dokumen perencanaan tertinggi daerah, yaitu RPJMD 2025 sampai 2029, periode bupati yang sekarang, agar membuat perspektif gender yang lebih substantif. Dari sisi persepsi, semua aktor sebenarnya memiliki kesamaan pandangan dalam mengidentifikasi masalah, lemahnya pemahaman OPD, dampak rotasi pejabat, dan ketiadaan koordinasi yang sistematis. Namun kesamaan dalam mengenali masalah ini belum berhasil diterjemahkan menjadi tindakan kolektif yang terorganisir. Selanjutnya, temuan pada analisis proses. Temuan ini memetakan bagaimana integrasi gender berlangsung sepanjang siklus anggaran daerah. Pada tahap perencanaan, terdapat pergeseran cukup signifikan antara dokumen RPD 2023 sampai 2026 dan RPEJMD 2025 sampai 2029. Pada RPJMD yang baru, mengadopsi indeks ketimpangan gender sebagai indikator kinerja dan memasukkan perspektif gender secara eksplisit ke dalam misi daerah. Tetapi pergeseran ini bukan hasil dari inisiatif internal birokrasi, melainkan hampir seluruhnya merupakan hasil advokasi intensif aktor luar yaitu YCMM sebagai NGO di sini. Komitmen gender paling substantif dalam dokumen perencanaan tertinggi daerah justru lahir dari tekanan aktor di luar jaringan birokrasi formal. Selanjutnya, koordinasi antar tim driver dalam tahap perencanaan pun berlangsung secara informal dan reaktif. Berdasarkan pengakuan staf Dinsos P3A, hingga saat penelitian berlangsung belum pernah ada rapat resmi yang khusus mempertemukan keempat anggota tim driver sekaligus. Nah, pada tahap penganggaran ditemukan fenomena yang paling kritis dalam penelitian ini, yang saya sebut sebagai pemutusan rantai kebijakan atau decoupling. Sederhananya begini, OPD menyusun dokumen GAP dan GBS yang berisi analisis gender yang cukup baik terhadap program-program mereka, namun ketika program-program itu bertransisi dalam dokumen KUA PPAS, analisis gender tersebut menghilang gitu. Program yang tadinya sudah dianalisis dari perspektif gender berubah menjadi sekedar angka belanja modal biasa tanpa narasi substantif yang menyertainya. Nah, BKAD memang menerbitkan surat edaran kewajiban PPRG setiap tahun, tetapi tidak ada mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa kewajiban itu benar-benar dijalankan secara bermakna. Pada tahap monitoring dan evaluasi, Focal Point OPD melaporkan bahwa setelah mereka menyerahkan dokumen GAP-GBS, tidak ada umpan balik atau catatan perbaikan yang mereka terima. Proses berhenti di pengumpulan dokumen, bukan pada perbaikan kualitas substantifnya. Selain itu, seluruh jaringan sangat bergantung pada individu-individu kunci tertentu, tanpa sisi alih pengetahuan yang terlembaga gitu. Ketika individu tersebut mengalami rotasi jabatan, pengetahuan teknis yang dimilikinya tidak tersimpan dalam sistem, sehingga jaringan harus memulai lagi dari awal. Selanjutnya, pada analisis kelembagaan melengkapi dua analisis sebelumnya dengan mengkaji aturan main yang membingkai jaringan serta pola interaksi yang sesungguhnya terjadi antara aktor. Dari sisi aturan formal, regulasi dan rencana aksi PPRG di Mentawai sebenarnya sudah tersedia secara lengkap, mulai dari keputusan Bupati hingga surat edaran BKAD, namun regulasi yang tidak disertai mekanisme penegakan yang kuat. Tidak ada sistem insentif bagi OPD yang patuh dan tidak ada sanksi bagi OPD yang tidak menyerahkan dokumen atau menyerahkan dokumen yang berkualitas rendah. Akibatnya, kepatuhan OPD bersifat sukarela dan PPRG seringkali diperlakukan sebagai kewajiban sekunder. Nah, dari sisi pola interaksi, temuan lapangan menunjukkan bahwa interaksi antara anggota tim driver berlangsung secara informal melalui WhatsApp dan telepon tanpa forum koordinasi resmi yang terjadwal secara rutin. Hubungan yang terbentuk lebih bersifat personal antar individu, bukan institusional antar lembaga. Konsekuensinya, ketika individu yang menjalin hubungan personal tersebut mengalami mutasi, jaringan melemah secara signifikan. Temuan penting lainnya adalah soal siapa yang sesungguhnya menjadi aktor sentral dalam jaringan ini. Secara formal, Bapeda adalah ketuanya, namun secara faktual, Dinsus P3A yang menjadi pusat segala arus informasi dan koordinasi. Hampir semua interaksi substantif dalam jaringan diinisiasi oleh Dinsos P3A, bukan ketua, yaitu Bapeda. Sementara itu, YCMM memiliki posisi yang unik
sebagai satu-satunya aktor eksternal yang hadir secara konsisten dan substantif dalam jaringan ini, beroperasi secara fleksibel melalui jalur formal, informal, dan berbasis komunitas secara bersamaan. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Klijin dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa aktor sentral dalam jaringan seringkali bukan ditentukan oleh posisi formal, melainkan oleh pola hubungan sosial yang stabil dan intensitas kontak yang dimiliki. Berdasarkan ketiga analisis yang telah saya paparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa governance network dalam perumusan kebijakan PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mencapai level kolaborasi substantif. Jaringan masih berada pada fase rasional fungsional birokrasi, yaitu menjalankan kewajiban formal tanpa menggerakkan perubahan yang nyata. Ada 4 temuan utama yang mendukung kesimpulan ini. Pertama, ketimpangan kapasitas aktor. Dinsos P3 menanggung beban operasional jaringan secara hampir sendirian, sementara YCMM sebagai pihak luar justru mengisi kekosongan substantif yang seharusnya diisi oleh pemerintah. Kedua, itu pemutusan rantai kebijakan atau decoupling. Analisis gender yang sudah disusun dalam dokumen GAP dan GBS tidak tersambung secara bermakna ke dalam dokumen KUA PPAS. Program responsif gender berakhir sebagai angka anggaran bisa tanpa pengawalan substansi. Ketiga, yaitu ketiadaan mekanisme intensif dan sanksi. Tanpa aturan main yang memiliki konsekuensi nyata, kepatuhan OPD bersifat sukarela dan rentan menurun setiap tahunnya. Dan keempat, yaitu operasi yang masih bersifat personal, bukan institusional. Koordinasi bergantung pada hubungan antar individu tertentu sehingga sangat rentan terhadap rotasi pejabat yang merupakan hal lumrah di lingkungan pemerintahan daerah. Keempat kondisi ini bersama-sama menjelaskan mengapa IKG Mentawai stagnan selama 5 tahun terakhir, meskipun regulasi PPRG sudah tersedia secara lengkap. Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, penelitian ini merumuskan 5 rekomendasi strategi yang memperkuat governance network PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pertama, yaitu redistribusi pengetahuan. Pemerintah daerah perlu menyusun SOP dokumentasi pengetahuan yang memastikan kapasitas teknis PPRG tidak hilang ketika terjadi rotasi pejabat atau staf. Yang kedua yaitu integrasi sistem. BKAD dan Bapeda perlu mengintegrasikan instrumen GAP dan GBS ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD sebagai isyarat yang terkunci sebelum dokumen KUA PPAS bisa disahkan. Dengan cara ini, pemutusan rantai kebijakan yang saya temukan dapat dicegah secara sistemik. Lalu yang ketiga, institusionalisasi insentif dan sanksi. Perlu disusun peraturan bupati yang mengatur mekanisme penghargaan bagi OPD yang responsif gender dan sanksi administratif bagi yang tidak patuh. Tanpa aturan main yang memiliki konsekuensi, kepatuhan tidak akan membaik gitu. Keempat, formalisasi peran aktor eksternal. Kontribusi YCMM selama ini bersifat informal dan bergantung pada inisiatif personal. Perlu ada mekanisme formal yang melembagakan keterlibatan NGO dalam forum teknis pemerintahan agar kontribusi mereka dapat diserap secara institusional. Kelima, yaitu aktivasi forum tim driver. Bapeda perlu mengaktifkan rapat koordinasi rutin, setidaknya per triwulan, khusus untuk membahas hambatan sektoral PPRG secara kolektif. Komunikasi informal melalui WhatsApp tidak memadai untuk menyelesaikan masalah koordinasi yang kompleks. Demikianlah pemaparan penelitian saya. Saya berharap temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis bagi pengembangan kajian governance network maupun secara praktis bagi peningkatan kualitas PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Dewan Penguji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.